Baik. Setiap hari diberikan 15 menit untuk interogasi Dr. Ali. Kalau lebih kurang tak ada masalah, total 45 minit. Ya, total 3 orang 45 minit. Dipersilakan. Boleh ya? Halang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah nak kepastian. Maksudnya kalau bil quwah secara imkanun akli kita sepakat. Ru'yah itu boleh saja di mata, boleh saja di apa, dahi, di muka, di hati, di badan. Tapi wukuknya itu seperti yang saya baca tadi dalam apa kitab risalah-risalah tadi itu, saya nak minta pengesahan Habibullah itu sahih ke tidak? Apa itu? Ru'yah bil ain tu wukuknya ijma' kata mesti ru'yah bil ain. Wukuk bukan imkan. Ijma'nya atau wukuknya? Ijma'nya wukuk. Saya merasa ijma' tidak mengatakan ru'yah bil ain. Ijma' adalah terjadinya ru'yatullah bil basar. Adapun ain tidak ada ijma' di situ. Maknanya kita tak boleh sandarkan dekat kitab kat sini. Itu mungkin bisa dipahami bahwasanya ijma' ala ru'yatillah bil absar. Disebut bil ain tu. Apa? Disebut bil ain. Iya, tapi di dalam kitab-kitab yang lain seperti kitabnya apa namanya? Tuhfatul Murid Al-Bajuri, ajma'at ala ru'yatillah. Sebab kalau dari segi yang mula-mula tu kan kita yang penting kita bezakan lah. Ini bil quwah dengan bil fa'al tu. Itu yang paling penting. Bil quwah tu saya rasa tak ada khilaf kot. Semua kata boleh je dengan mata ke dengan apa. Tapi dia ru'yah lah. Ru'yah tapi bil basar. Basar itu diciptakan di mata ke, basar tu diciptakan di dahi di mana tu. Itu bil imkan, bil quwah tak ada khilaf. So saya pun sebelum ni sebenarnya saya jumpa yang ni baru saya ijma'. Sebelum ni memang saya jumpa, saya berani kata majoriti je lah. Majoriti kata bil lain. Tapi bila jumpa ini dia kata ijma' pula. Itu saya nak tanya kesahihan kitab ni pun ada setengah kata tak sabit disandarkan kepada Imam Besar Syahri. Minta Habib punya clarify. Kalau masalah nisbah kitab itu saya kurang tahu. Tapi secara akademik, secara ilmiah, kita tidak boleh menggunakan kitab-kitab yang tidak sahih nisbah kepada Imam Asy'ari. Sebab dia katakan, bisa ya ni. Saya tidak tahu itu nisbahnya ke Mas atau total. Tapi sebab dia kata bi'ayuni wujuhihim. betul. Saya rasa yang sini di situ saya sebutkan ada empat unsur ini, semuanya dalam empat unsur dalam Faridah Bahiyah ini semuanya mengatakan bahwasanya ru'yatullah tidak mesti melewati mata. Kalau memang terjadi ijma', niscaya empat itu ini tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Karena ketika terjadi ijma', haram surukul ijma'. Tidak mungkin saya menuduh empat ulama ini yakhluk ijma'. Pelihatan dia. Saya cakap mata. Itu dia. Saya cakap dari awal bil absor. Okey. Karena itu jika terjadi ijma', maka ijma'nya di dalam ru'yatullah. Itu sepakat. Adapun bil ayun, tak. Karena kalau bil ayun, bagaimana kita nak mentafsirkan? Bil basar, ijma'. Bil basar, wallahu a'lam, saya rasa, saya pribadi, saya meyakini bil absar. Adapun ijma' bil basar, kena nasdeh. Karena al ijma' untuk mengetahui ijma' kena nakal. Saya sekarang tidak punya nakal ijma' atau tidak. Tapi di awal saya mengatakan ru'yatullah bil absar dan la yajibu min khilal ain. Okay. Karena kalau kita mengatakan bil apa namanya ijma'nya itu bil ain, kita akan berhadapan-hadapan dengan banyak sekali ulama dan Ibn Abbas. Ibn Abbas lam yarahu bi ainihi bal bi qalbihi. Ada dua kaul kalau ikut dalam Sahih Muslim ada dua. Selama ada dua kaul kita tak boleh cakap ijma'. Karena ketika ada ijma', al ijma' qati'un lil khilaf. Bil ain cuma disebut di sini sebab kita tak pasti ijma' dia betul. Bil absar belum ada nukilan lagi, setakat ni tak jumpa. Hukum ru'yah itu sepakatlah usul dan sunnah itu kita sepakat. Cuma satu lagi lah, maknanya sebenarnya Habib pun mengisbatkan juga satu ziyaratul ilmi, satu lagi ru'yah bil basar. Sahih. Berarti mutasi lah, tawakuf atau macam mana? Tak, dia video pendek lah.
Mula-mula ziaratul Sekarang ilmi faqat ni saya tak kenapa boleh tertriggernya untuk kita jawab kan. sekarang dah rupiah. Dah tanya dah jawab mungkin. Sebab ilmu saya tertinggal satu itu, saya minta maaf. Saya tertinggal satu kena melihat secara mata fizik. Saya lah yang kita kata tak tengok mula-mula kan. So tak tahu pula yang sedang membahaskan apa Wahabi. Maksud seolah-olah habis dengan bahas kita tak boleh tengok Allah dengan mata sebenarnya yang disebabkan oleh Wahabi. Kita dah ingat maksudnya tak boleh tengok dengan mata langsung. Lepas tu ditambah dengan ziaratul ilmi faqat tu yang jadi lagi bertambah yakin pula. Itu je lah isu dia. Habib dah isbatlah ru'ya bil absar, selesai. Saya tak ada iskal lagi lah. Lagi satu boleh? Yang Habib kata kullu mawjudin tu, Habib kurang setuju dengan apa? Ahmad Syatiri tu. Itu maksud Habib maksudnya bukan kullu mawjud yasimilo tu macam Maturidi kata macam saut tak boleh tengok ke atau macam mana? Saya mengatakan bahwasanya sesuatu dikatakan mewujud tidak ada kena mengena dengan mata atau dengan rupiah. Mewujud dengan makna bahwasanya lahu tahakkuk fil kharij. Itu saja. Boleh dilihat lah. Semua yang mawjud boleh dilihat. Saya cakap kalau Anda tanya apa itu mewujud, malah tahakkuk fil kharij. Adapun bisa dilihat atau tidak, itu tidak ada kena mengena di dalam definisi mewujud. Semacam itu. Akan tetapi kalau Anda mengatakan dilihat dengan makna melihat yang Wahabi, dengan makna setiap yang ada akan bisa yudrok bil hawasil khamsah, saya tak setuju. Akan tetapi kalau yang ada bisa dengan ziyadatul ilm, ada dua pendapat dalam ahli sunnah. Pendapat jumhur mengatakan boleh, Rozi mengatakan boleh. Karena illatul wujud bukan ilah yang kuat menurut ahli sunnah. Menurut Imam Rozi lah ya. Karena ada Dia terjeh apa? apa? Rozi terjeh. Tawakuf. Ada yang maksudnya kalau dibilang saya tidak bisa untuk tamasyin. Karena itu beliau lebih condong ke dalilnya Sam'i seperti Nihayatul Iqdam Syekh Islami dan tadi dibagi oleh Bapak Asyik Ta'wil Ahli Sunnah Al-Imam Al-Maturidi. Karena itu beliau tidak menggunakan dalil akli tapi menggunakan dalilus Sam'i. Bukannya maksud Habib setiap benda yang wujud boleh dilihat, itulah yang menjadi takrif kepada setiap benda yang wujud. Tak. Faham? Masih mau tak silahkan saya. Lambat tu dia tak respon pun ni baru dapat video tu baru je. Saya iskal habis boleh tanya juga bawa asyik tu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak kembali pada tadi hadis yang iyanat tadi ada. Bagi Habib iyanat innakum satarawna rabbakum yaumina iyanat. Tadi Habib baca iyanat. Habib saya minta mohon penjelasan Habib apakah maksud iyanat. Ataupun Habib baca ayanan itu maksudnya apa? Saya makna ayanan kalau kita tengok daripada hadis-hadis yang lain, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Ayanan maknanya wuduh. Antum satarawna rabbakum wadihan. Jelas. Itu yang saya katakan ziyadatul ilm. Bukan mesti maknanya melewati mata. Kalau kita tengok topik-topik kita di sebuah ayanan. Ayanan bermakna musyahadah. Bagaimana dengan tafsir itu? Musyahadah sama lah. Musyahadah maknanya ada semacam ini bil ain. Saya bil ain. Musyahadah adalah sebuah ilmu yang tinggi yang ada tanpa bil ain. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan kekuatan yang lebih daripada ilmu itu melewati air atau tidak. Karena itu Imam Ghazali dalam kisah Al-I'tiqad mengatakan bahwasanya hakikat daripada ru'yah adalah makna kuli setelah kehilangan tapis-tapis lawasin jismiyah daripada ru'yah al-hissiyah. Bagi satu lagi sambungan daripada tadi disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri Al-Jawab Tauhid 196. Katanya warrajihu 'inda aktsaril ulama annahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu yani fi lailatil al-mi'raj bi'ainai ra'sihi wa huma fi mahallihima. Adakah Habib bersama dengan rajih aksar ulama ini ataupun Habib menyangka ini rajih sama siapa yang mengatakan macam itu? Al-Bajuri. Saya lebih setuju kayak yang ditekotkan oleh Muslim tadi itu yang saya tengok di saya.
Di sini hadis itu ada apa namanya? Ada beberapa riwayat, beberapa riwayat. Ini saya tengok ini akhrajahu Muslim min tariqi Abil Aliyah semuanya ra'a rabbahu bi fuadihi marratain. Walahu min tariqin atau an Ibnu Abbas ra'ahu bi qalbihi. Dan daripada tariq Ibnu Mardawih an Ibnu Abbas qala lam yarahu Rasulullah bi ainihi wa innama ra'ahu bi qalbihi. Yang disebutkan di situ adalah rajih menurut Imam Bajuri. Rajih menurut Imam Bajuri belum tentu dia itu rajih menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah karena ada khilaf. Hal itu saya rasa pendapat yang biasa. Rajih menurut Rafi'i belum tentu rajih menurut madzhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Ada. Dapat coba. Baik, seperti mana tadi, Tuan Habib mengatakan Habib sama macam dengan Imam Al-Ghazali, sama dengan Syekh Saifuddin apa yang dikatakan. Tapi apabila kita menjelajah dalam kitab-kitab Imam Al-Ghazali dan Saifuddin tak sama pun dengan Tuan Habib. Contohnya tadi, Saifuddin jelas dia yang kembali kepada ahli ilmu. Dan Imam Ghazali pun dia cuma bahas di sisi hukum akal saja dan jabahah dan sebagainya itu. Tapi Imam Ghazali tetap berpegang dengan ain juga. Ru'yah bil ain juga. Yakhluquhu Allah fil ain juga. Jadi sedangkan ucapan Habib daripada dulu sampai ke sekarang pun memang Habib tidak menerima ain itu. Saya bukan tidak menerima ain, saya tidak menerima mesti melewati ain. Saya mengatakan tidak mesti melewati ain. Tadi saya sebutkan berkali-kali tidak mesti. Syekh Saifuddin daripada khusus-khusus yang saya sebutkan tadi memang kena di depan saya lagi. Tengok review Syekh Saifuddin di dalam kitab-kitab beliau tadi kan beliau menukil, saya pun juga menukil. Kalau ada satu masalah khilaf, maka rujuklah di kitab yang khas. Kalau ada masalah khilaf dalam masalah haid contohnya, rujuk di dalam babul haid. Di dalam kitab yang khas yang dikarang ulama itu tentang babul haid atau babul yang lain. Di dalam kalau ada khilaf kalamnya Syekh Saifuddin, rujuklah di kitab beliau yang khas di dalam mengarang Ru'yatullah. Di dalam kitab beliau yang khas di dalam Ru'yatullah, beliau mengatakan fahadha laisa bimustahil sawa'un khalaqahu Allah taala fil aini tsumma atraknahu bi qulina am khalaqahu Allah taala mubasyaratan fi nafsi wa huwa haqiqatu. Ya, ini Syekh Saifuddin mengatakan bahwasanya yang penting ada ziyadatul ilm. Mau diciptakan di ain boleh, langsung di nafas boleh. Itulah yang saya katakan tidak mesti melewati mata. Apa ini yang majoriti ulama mensampaikan mata itu bagaimana Habib kalau ikut dalam video tu Tuan Habib kata itu mata ni mesti melazimi berada dalam ruang lingkup. Saya ketika mengatakan tidak mesti melewati mata, kan ada 3 pendapat. Mesti melewati mata. Dengan wajah memang ada mata, tapi kita tidak bisa mengatakan wajah ada mata. Kemudian dengan seluruh tubuh, kita tidak bisa mengatakan seluruh tubuh adalah mata. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwasanya, mata mesti melewati mata. Tidak. Mata itu maknanya mesti melewati mata hanya. Tapi kata saya tidak mesti melewati mata, tidak mesti melewati hanya. Karena ada 3 pendapat di situ. Oke, kalau seorang tu dia berpegang dengan kaul yang pertama saja, yang sulit saja, enak saja seperti mana apa itu mana masuk Maturidi yang pegangnya dengan satu saja, dengan mata saja. Apa komen Habib tentang itu? Dia ahli sunnah. Ya. Dia ahli sunnah. Yang saya akan keluarkan daripada ahli sunnah jika dia mengatakan antara mata melihat dan ziyadatul ilm ada ilaqatun akliyah. Makna ilaqatun akliyah tidak boleh infika walaupun dengan qudratullah ataupun dengan mukjizat. Itu yang saya keluarkan daripada ahli sunnah. Tapi ada orang mengatakan melihat Allah dengan mata di akhirat dan ilaqatnya adiyah antara ahli sunnah qur'ani wa anak. Selain dengan mata antara ahli sunnah qur'ani wa anak. Baik, seperti mana Tuan Habib punya ada sentuh saya punya Facebook tadi saya pun sentuh pada Facebook Tuan Habib. Dari segi komentar murid-murid bagi Tuan Habib sendirilah anak murid pengikut
yang ikut dakwah daripada online ke semua. Semuanya saya tengok komen-komen dia orang komen dalam page doktor yang mengatakan tak mungkin langsung melihat dengan mata, dan melihat dengan mata ini memang itu Wahabi, memang Wahabi, bukan Ahlussunnah melihat dengan mata ini. Kemudian saya tengok Habib tak ada respon pada komen-komen itu, dan bagaimana saya fikir macam mana mungkin Habib kata boleh lihat dengan mata, tapi anak murid faham kata tak boleh lihat dengan mata, dan ramai pada tu, bukan satu orang anak murid yang kata tidak boleh lihat dengan mata. Baik, sekarang ni saya nak tanya Habib di sini, adakah Habib bersetuju dengan komentar-komentar pengikut-pengikut follower doktor itu yang mengatakan melihat, siapa yang kata melihat dengan mata itu mesti dia itu adalah mujassimah Wahabi. Yang pertama masalah komen-komen, siapapun yang mengikuti video saya kemudian komen, saya akan mengutip perkataan Piyu Faiz bahwasanya siapapun yang trigger dengan video Piyu Faiz kemudian mengejek saya atau mentrol saya, itu bukan tanggung jawab Piyu Faiz. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang trigger dengan video saya, kemudian mentrol siapapun, itu bukan tanggung jawab saya. Karena saya tidak boleh mengontrol perbuatan orang. Kemudian murid-murid saya atau mungkin murid-murid saya yang melihat video-video atau mungkin hanya istifadah dengan video saya, itu bukan murid saya. Mungkin ada orang tengok YouTube saya murid Habib Ali, itu pengakuan dia. Murid saya adalah yang saya akui sebagai murid. Memang contohnya Ustaz Khairul Zaman. Dah ikut dengan saya. Dia cakap, oh Habib ini cakap tak elok. Anda boleh maki saya. Karena Ustaz Zaman cakap tak elok. Tapi ada orang ikut video saya, ikut di Jinan TV, atau ikut di mana-mana. Kemudian, oh ini murid Habib, kemudian maki-maki orang. Habib salah. Saya rasa cara itu tak elok untuk itu. Ya, Karena saya pun juga boleh cakap. ya baik, dalam itu saya tak salahkan Habib lah. Sebab itu saya tanya sekarang. Okey, sekarang ni semua mereka sedang menuntun Habib. Apa harapan, apa nasihat Habib kepada mereka? Yang mereka kata, macam saya sendiri pun dia orang pernah kata kat saya, Wahabi, mujassimah sebab lihat Allah Ta'ala dengan mata. Sekarang ni apa yang Habib pesan kepada mereka? Kata, ucapan kalian adalah salah dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya pesan kepada mereka yang semacam itu, jangan mudah untuk mengeluarkan orang daripada ahli sunnah. Karena di dalam akidah ada usulul akidah, ada furu'ul akidah. Jangan mudah untuk mengeluarkan orang daripada ahli sunnah. Siapa? Dengan semata-mata beretika melihat Allah dengan mata. Karena melihat Allah dengan mata bukan mazhab Wahabi. Ya. Saya cakap ada pendapat jumhur ada mengatakan daripada ahli sunnah. Saya tidak mengatakan Bukan mata Wahabi. bukan mazhab Wahabi, itu mazhab ini mazhab ahli sunnah. Dan saya menasehati yang mengatakan itu, saya harap salah lah. Dan kalau bisa silakan meminta maaf kepada Saya tidak simpan dengan tidak apa, cuma untuk umum. Nanti ustaz-ustaz lain apabila mengajar awliya Allah dengan mata, bila dia orang pegang itu, semua ustaz pun Wahabi. Habis semua Wahabi. Kan? Sampai bila dia orang baca teks Imam Abu Hasan Asy'ari pun, oh Abu Hasan Asy'ari ni Wahabi lah. Kan? Maturidiyah pun jadi Wahabi bila dia pegang itu melihat dengan mata. Jadi maknanya pendeknya Habib dah nasihatkan mereka supaya pegangan membuat Wahabi kat orang dengan melihat itu tak betul. Gitu. betul Ya, melihat mewahabikan orang hanya dengan mengatakan melihat Allah dengan mata, betul. ya tak betul. Harus ada poinnya dengan ru'yah hissiyah yang yalzam min wajihah wal muqabalah wal baru. Baik, nanti saya sambung lagi. Baik. Makan nasinya ngantuk Pak saya. Tak apalah, tadi tugas saya habis dulu. Agak di luar tajuk juga dulu, tak apalah. Macam mana? Nah, biasa tu. Izan tafallah, zin tafal mazum tu kaya jadi biasa kakak gitu lah. Nafi toh jadi tukar biasa tu. Jadi kembali kepada perkara yang kita mahalul iskal itu ialah makna ru'yah itu sendiri. Baik. Bagaimana yang telah saya sebut tadi, al-muradu bir ru'yah wal ibsar halatun sa'idatun 'alal ilmi. Itu yang difahami. Murad yang dimaksudkan dengan melihat, nampak itu ialah satu keadaan yang lebih di atas ilmu. Soalan yang tanya Habib,
Eh, adakah Habib faham zaidatun 'alal ilmi, halatun zaidatun 'alal ilmi itu sama dengan ziyadatul ilmi? Halatun zahidatun alal ilm, Nah, itu sama sama saja, dengan. sama saja. Kenapa sama? Sama saja, karena halah itu adalah nisbah baina syai'ain. Secara nisbah baina syai'ain karena di dalam tahrir mafhumul nizam yang saya nukil tadi itu adalah nisbah ketika kita mengetahui durian dengan definisi, kemudian kita melihatnya. Di sini ada halatun zahidah, ada nisbah bainal halain. Di situ halah itu amrun zahid itu. Amrun zaid itu ialah bukan Ziyadah. sekadar mengetahui. Bukan ziyadatul ilm, makanya Anda mengetahui lebih tentang durian. Lebih tentang sifat-sifat durian. Memanglah kita tahu. Itu yang saya dah sebut dah. Apabila kita melihat makna lazimnya ialah bertambah ilmu kita. Itu makna lazim. Nah, ya sekarang ini makna lazim tersebut yaitu ilmu, kembali kepada ilmu, tidak diingkari. Nah, memang bertambah ilmu itu pastilah, itu sesuatu yang pasti, bertambah ilmu. Yang kita bahas sekarang ini ialah apa itu hakikat ru'yah, melihat itu sendiri yang disebut oleh kita halatun zaidatun ala ilmi. Satu kelakuan, satu keadaan yang lebih, yang asing, yang suku sakat daripada di atas ilmu. Artinya dia bukan sekadar ilmu, tetapi lebih di atas ilmu. Itu maksud. Nah, paham kan? Macam kita kata wujud, apa? Wujud amrun zaidun alal mawjud. Betul tak? Ada tu perkara yang asing, yang lebih, yang suku sakat daripada zat sendiri. Amrun zaid ala zat. Perkara yang lebih, yang asing, bukan ainul zat, bukan ainul mawjud. Jadi mau kepastian Habib, adakah Habib faham amrun zaidun atau halatun zaidatun alal ilmi itu biziyadatul ilmi? Gitu. Betul. Hah? Habib Macam faham? itu saya mengatakan eh, Kalau seperti itu, Bib, mesti ibaratnya al-muradu bil ru'ya wal ibsar halatun ziyadatun fil ilmi atau halatun zaidatun fil ilmi. Satu kelakuan atau satu keadaan yang lebih pada ilmu, yaitu di ilmu itu, pada ilmu tersebut. saya rasa apa yang dikatakan Nah, itu yang jadi iskal itu sebenarnya. Nah, paham. saya kira apa yang antum tanyakan ini itu apa ya, musyahatul fil istilah, yakni tentang bagaimana Se- Anda mengungkapkan itu. Baik. Kalau gitu baiklah. Itu Habib, soalan sayanya, udah main lah, yang sudah lah. Habib terima ke tidak? Nah, makna ru'yah inkisyafatlah. Saya terima. Terima deh. Saya terima. Oke, Intisyafut itu oke, inkisyafatlah. saya ungkapkan Baik. dia jatuh di Iya, inkisyafatlah. Terima dengan idrak syai sama apa. Dan Mu'tazilah juga tidak tahu tak kalau ru'yah di mana inkisyafatlah yang istilah di sisi mereka ialah ilmu daruri. Nah, tapi Habib terima ke tidak inkisyafatlah itu bil basar, bihasabil basar. Bukan bila ain itu bawah bihasabil basar. Yang mana inilah yang menjadi mahalun niza' di antara kita dengan Mu'tazilah, yaitu apabila inkishafut tam itu bila akli faqat, berarti kembali pada ilmu semata-mata. Kan kita sebut tadi. tidak. Jadi Habib isbat inkishafut tam, betul tak? Bil basar atau bil akli? Itu saja. Pertama, saya tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh saudara saya, Faiz, bahwasanya ada persamaan makna antara kita dan Mu'tazilah, bahwasanya Mu'tazilah mengatakan ilmu daruri dan kita mengatakan intisyafut tam, itu maknanya sama. Dia dakwa, Mu'tazilah dakwa apa yang kita sebut inkishafut tam itu di sisinya ilmu daruri, dakwaan dia. Jadi Saya rasa dakwah itu perlu nas. Mana Mu'tazilah mengatakan ilmu daruri, pada mereka maknanya adalah intisyafut tam pada kita. di dalam makasih apa semua memang ada sebenarnya. Yang saya pahami, ilmu daruri antara kita dan Mu'tazilah tidak berbeza maknanya. Ai al ilmu bila dalil.
Ya, betul. Yang Mu'tazilah mengatakan al-ilmu bila dalil an wujudillah. Sedangkan ziyadah Ada di dalam kitab Mu'tazilah. ada tuh sata'lamuna rabbakum tadi. Iyalah, biwujudillah apa semua itu. Karena itu di setelahnya itu Ah, mana tadi ini? Kejar ya. ah. Tengok. Faman kila balokan natin ru'yah ya ilmu donuri biwujudillah. Daripada syarhul Oke. usul Hamzah. Hmm. Lastawa fihal kufar wal mu'minun biwujudillah. Hmm. Maka orang mukmin dan orang kafir di akhirat kelak akan sama, karena orang kafir pun akan mengetahui Allah tanpa dalil di akhirat kelak. Maknanya ru'yah Allah akan didapatkan oleh orang kafir dan orang mukmin. Padahal Al-Quran mengatakan innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sebab itulah ditafsirkan oleh Qadhi Abdul Jabbar bahwasanya setelah orang kafir mengetahui tentang wujud Allah, mereka akan pening karena mereka akan tahu the next apa yang terjadi. Wahwa al-adzab daim. Itulah karena itu mereka mentakwilkan dalam kitab Bumi. Abdul Jabbar juga mengatakan wujuhu yauma idzin basirah. Tapi ayat ala biha fakirah. Baik, baik. Apa yang saya paham antara kita dengan ahli sunnah wal jamaah ini bezanya apabila kita itu tidak hanya kasyfutan saja, tidak hanya idraku syekh kama huwa, tidak hanya berbagai sebatas mengetahui, tapi inkishafut tam tadi itu bihasatil basar atau al-balik ila martabatin fawqa inkishaf ilmu, yang sampai kepada martabat yang lebih di atas ilmu, mana yang lebih daripada bukan sekadar ilmu saja, betul? Jadi kalau semata-mata mengetahui, jadi sebab itu Mu'tazilah pun menuduh ahli sunnah itu kita dua sama saja, dia kata. Sebab awak kata ilmu, kami kata ilmu. Kita kata tidak sama. Sebab inkishaf kita itu bil basar, inkishaf tam atau idraku syai' kama huwa tadi, itu yang satu bihasatil basar. Nah, dengan penglihatan, dengan pelihat. Jadi Habib mengisbatkan inkishafut tam bila akal faqat atau bihasatul basar. Dari awal sampai saya mengatakan bahwasanya ini Bukan ukok ru'yah, ini makna ru'yah itu sendiri, hakikat ru'yah, iaitu melihat, idrak syai', mana mendapat sesuatu, nampak sesuatu, kama huwa bihasatul basar, mana mendapat sesuatu dengan penglihatan. Itu dalam maksud melihat, bukan semata-mata idrak, bukan semata mendapat saja, ilmu saja. Saya meyakini bahwasanya secara bahasa makna ru'yah adalah idrakul mar'i. Mar'i bukan ru'yah, mar'i yang bisa idrak, mar'i idrak sesuatu yang bisa dilihat. Sesuatu yang bisa dilihat antara tudriku. Idraknya itu bisa dengan bermacam-macam. Salah satunya dengan hasa, dengan indera basar tadi itu, dan tidak mesti dengan basar. Ada yang dengan, maka itulah nama hakikat bagi ru'yah. Itulah salah satu itlak daripada itlak. Jadi terbatal bagi tuduhan Mu'tazilah kata kita takwil. Sebab itu terbatal. Memang saya Sebab bukan takwil. Sebab sebenarnya makna melihat itu ialah mendapat sesuatu dengan penglihatan. Bukan mata ini tak masuk dengan yang hukum-hukum itu kita faham. Jadi bukan semata-mata mendapat, bukan semata-mata mengerti, bukan semata-mata mutlak ilmu, tapi mendapat dengan penglihatan. Itu yang kita faham. Sebab dia itu lebih daripada sekadar pengetahuan. Memang dari awal ketika pembentangan saya cakap ru'yah itu adalah nau'un ilmin aqwa, nau'un ilmin ajla, wa huwa aqwa daripada mutlaqul ilm. Betul. Di dalam pembentangan saya semacam itu. Jadi bisa melewati mata, bisa melewati basar, dan melewati. Jadi video kata hanya sekadar ilmu saja tuh. Hanya sekadar ziyadatul ilm. Hanya pengetahuan saja yang Hanya ziyadatul ilm. Saya tadi malah buka dah video-video 1, 2, 3, 4, 5 kata. Kan dia tadi kata. Jadi hanya tidak melihat Allah. Tidak, Allah hanya memberitahu tentang dirinya. Hanya pengetahuan saja.
Mengikut perkataan Habib, mengikut hanya pengetahuan saja. Itu dia, saya cakap kita ketika ru'yatullah hanya ziyadatul ilm saja. Dalam video sebelum-sebelumnya, Ya, hanya Ziyadah pengetahuan saja itu memang ialah ilmu. Dia tidak ziyadatul kembali ilm, kepada ru'yah. ziyadatul ilm Hakikatul ru'yah. hakikatul ru'yah. Saya cakap ziyadatul ilm. Ziyadatul ilm ini bisa Ziyadatul ilmi, ziyadatul ilmi itu ialah makna lazim daripadanya. Makna lazim. di sini saya Lazim daripada melihat. di sini Memang saya kita berkhilaf dengan ilmu. Anda. Saya berkhilaf dengan Anda. Anda mengatakan ziyadatul ilm lazim makna ru'yah, saya mengatakan hakikat daripada makna ru'yah. Hakikat bagaimana ru'yah? Halatun zaidatun alal ilmi. Berbeza tu Habib dengan biziyadatul ilmi faqat. Hanya sebatas pengetahuan saja. Kerana melihat itu ialah satu kelakuan yang lebih di atas ilmu. Artinya bukan sekadar ilmu. Tetapi dia itu lebih daripada ilmu. Kalau sebatas ilmu, ya kembali kepada diri ilmu itu sendiri. Bukan sekedar ilmu. Itu maknanya bukan sekedar ilmu an-wujudillah. Di situ maknanya, karena itu Mu'tazilah mengatakan ilmu dururi biwujudillah. Bukan sekedar itu, tapi tentang kamalatullah seperti kata Imam Ghazali dalam Ihya dan Jadi wujudillah tak termasuk daripada kamalatillah. saya rasa saja. Karena wujud ini sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang Kan kita belajar setengah daripada sifat kesempurnaan Allah secara tafsir wajib diketahui. Pertama wujud, 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 wujud. wujud Iya. bukan wujudul wujud. Nah, Saya rasa wajib baru wujud. yang kesempurnaan bagi Allah wujudul wujud. Yes, betul. Yes. Wajib baru Wujud wujud. karena saya pun wujud ataupun wujud Allah Betul. wajib. Jadi saya tak nampak soal tentang bikamalillah atau biwujudillah. Saya tidak mau fokus itu. Yang saya fokusnya ialah tentang makna hakiki bagi ru'yah itu adakah semata-mata ilmu sahaja, inkishaf tam saja. Inkishaf tam itu ilmu lah maksudnya. Ziyadatul ilm kamalan. Jadi itu dia. ataupun sesuatu yang lebih di atas ilmu, maksudnya sesuatu yang asing yang susahkan daripada ilmu. Saya yang saya pahami daripada ahli sunnah, inkishafut tam bukan sesuatu yang asing, maknanya sifat asing daripada ilmu. Akan tetapi itu adalah ziyadatul ilm. Ilmu itu sendiri tapi lebih. Karena al-ilm maqulatun alal tasyabbur. Jadi bil akli atau bil basari. Akal basar min fumilah. Sebab dia makna ru'yah secara hakikat itu kasyfuddah bihasatil basar. Ya, Itu secara itu jadi keluar, banglah terkeluar sebab setiap idrak belum tentu ru'yah kan. Setiap idrak tentu ru'yah. Tetapi setiap ru'yah pasti idrak. Betul. Setiap idrak belum tentu ru'yah sebab ilmu salah satu daripada idrak. Ilmu salah satu daripada idrak. Setiap idrak belum tentu ru'yah sebab ilmu salah satu daripada idrak. Ilmu bukan di ru'yah. Tetapi apabila ru'yah pasti idrak. Pasti idrak. Jadi inilah yang saya maksud kepastian. Maksud Habib zaidatun alal ilmi itu sama dengan zaidatun fil ilmi. Gitu. Maksud Habib. Sebab kalau mengikut yang saya faham daripada penerangan Habib, bermakna ziyadatul ilmi itu ialah ziyadatun fil ilmi, bukan zaidatun alal ilmi. Saya tak paham apa kena mengenai ini dengan masalah Mu'tazilah atau tak. Nanti dulu. Nak faham ibarah halatun zaidatun alal ilmi itu Habib anggap sama dengan zaidatun fil ilmi. Gitu. Sama. Kalau ibaratnya macam mana kalau bunyinya? Satu kelakuan yang bertambah pada ilmu. Padahal dia tu diri ilmu. Kalau zaidatun alal ilmi, dia bukan sebatas ilmu. Ustaz Biu Faiz, kalau kita belajar ilmu makulah, yang namanya ilmu itu min makulatil kif. Dia itu makna musyakat, ada yang rendah, ada yang tinggi. Saya punya ilmu, Allah juga punya ilmu. Iya, Tetapi ilmu Allah sekarang kerana itulah yang jadi makna hakikat bagi ru'yah. Sebab kalau gini, soalan seterusnya lah. Okey. Sebab Habib sekarang menganggap sama ibarat ar-ru'yatu halatun atau amrun zaidatun alal ilmi, halatun zaidatun ilmi itu bagi Habib ibarat tersebut sama saja dengan makna ziyadatul ilmi. Betul? Kalau saya anggap sama. Saya faham ar-ru'yatu bimakna amrun zaidun alal ilmi atau ar-ru'yatu bimakna halatun zaidatun alal ilmi itu ialah satu kelakuan, satu hal, satu perkara yang lebih di atas ilmu. Artinya
Ia bukan sekadar ilmu semata-mata. Jadi kalau nak difaham dengan biziadatil ilmi, sepatutnya ulama akan mengungkap ibarat zaidatun fil ilmi. Mana yang lebih pada ilmu itu sendiri. Dia hanya ilmu, tapi dia lebih. Jadi kok oleh karena Habib kata sama, soalan saya seterusnya, be, ngatur ini, be. Ya Allah, sekolah sudah makan nasi dulu. Saya ni memang tak boleh, be, kalau makan nasi dulu. Saya penuh dengan jemput kamu, suruh makan nasi dulu di tempat dulu. Akhirnya 1 jam tu, setengah jam tak sampai saya campur, ngantuk. Saya memang tak boleh makan kalau nak bercakap. Sebelum lapar. Kalau boleh ada asap itu, lagi segar. Sayangnya kita tidak di Indonesia, ya. Di Malaysia tak boleh, haram. Baik. Kalau sudah sama gitu, Bek, saya nak tanya Habib, ya, soalan seterusnya, adakah Habib menganggap sama nikmatnya mengetahui anak Habib dalam keadaan selamat? Ha? Adakah sama Habib menganggap nikmatnya Habib mengetahui anak Habib selamat? Ataupun lebih nikmat lagi Habib melihat sendiri selamatnya anak Habib? Melihat sendiri. Ya, itulah amrun zaidun ala ilmi. Itu maksudnya. Amrun zaidun. Jadi kalau sebatas mengetahui, sebab di video Habib, itu mana nanti? Itu, ah, Allah hanya pengetahuan saja, jadi pengetahuan saja. Jadi terus Habib kata nikmatnya ru'yah itu kerana mengetahui ilmu. Jadi mengetahui ilmu itu semata-mata Boleh jawab. nanti dulu. Habib, ya. Kalau kalau hanya sedang mengetahui, jadi Habib kalau sudah tahu anak Habib selamat tanpa melihat, cukup lazat dengan bagi Habib. Tak perlu melihat lagi lah. Begitu. Jawab boleh nggak? Boleh. Saya juga ada orang mengatakan fikoh, anak Habib selamat. Saya juga. Ketika saya benar-benar melihatnya, Memang saya cukup. akan lebih tahu tentang keselamatan. Nikmat tuh, nikmatnya. Nikmatnya jelas lebih nikmat. Lebih nikmat apa? Lebih nikmat. Mengetahui saja kan? Pak, lebih nikmat. Contoh, ada kebakaran sekarang berlaku. Nah, di kampung Alhamdulillah, contoh saja. Oke, Habib mau, anakku selamat ke tak nih? Nah, tiba-tiba telepon orang di kampung. Macam mana anak saya selamat tak? Ada kata, selamat anak Habib. Oke, nikmat dah. Alhamdulillah, dapat ilmu. Maksudnya, macam kita dapat ngaji, dapat ilmu. Alhamdulillah. Nikmat, betul. Saya tak nafi. Dapat ilmu itu ialah nikmat. Tak nafinya tu. Lepas tu, adakah Habib? Rasa cukup lah. Tak payah lagi tengok dah selamat dah. Ataupun rasa tergesa-gesa. Nak pergi tengok lagi. Nah, orang lihat sendiri dengan mata, takut bertukar dengan orang ke, sama-sama hidup macam semua. Nah, tengok sendiri dengan mata anak kita selamat. Lebih nikmat lagi. Yang mana satu Habib? Ya, nikmat. Melihat lebih nikmat. Wah, maknanya amrun zaidun alal ilmi. Satu perkara yang bukan sekadar ilmu, tetapi lebih di atas ilmu. Betul? Betul tak? Yaitu makna saya ziyadatul ilm. Kalau di makna ziyadatul ilmi itu fila ilmi. Zaidatul fila ilmi. Saya sepakat bahwasanya ketika melihat lebih nikmat. Kemudian maknanya yang kedua adalah saya mengatakan maknanya yang kedua, saya lebih mengetahui tentang keselamatan. Itu makna lazim. Di situ khilaf Lazim. Itu makna lazim bagi ru'yah. Kita bicara sekarang hakikatul ru'yah. Sehingga kita tidak lagi dituduh sebagai mentakwil. Itu kan? Kalau tidak, kita dituduh oleh Mu'tazilah mentakwil. Mentakwil itu. Kami sama aja dengan kita. Saya meyakini bahwasanya ziyadatul ilm itu bukan takwil untuk makna ru'yah. Saya mengatakan hakikoh. Yang bukan takwil, amrun zaidatun alal ilmi. Itu memang bukan takwil. Itu hakikatul ru'yah. Seperti yang nak saya baca tadi. Nah, memang itu hakikatul ru'yah. Wa'ala i'lam annal murada minar ru'yati wal ibsar halatun zaidatun alal ilmi. Memang betul. Nah, memang itu hakikatul ru'yah. Itu hakikatul ru'yah itu ialah satu hal yang lebih di atas ilmu. Ini bukan sekadar ilmu. Itu yang dikatakan hakikatul ru'yah. Adapun dengan melihat terus bertambahnya ilmu kita, itu lazim daripada makna lazim. Ia makna ru'yah, tapi makna lazim. Sof dengan bumi, ibaratnya saya sakit koda, disyaratkan fil ala tohawiyah halaman 631. Wa makna ru'yah wa an yahsuna fina ilmun wa idrakun aqwal mimma wa hasilun fina wa hadha laisa ta'wilan ru'yah bal huwa tafsirun. Zaidatun alal ilmi. Itulah tafsir. Ini bukan takwil tapi tafsir, tapi tafsir. Tafsir buat hakiki.
Jadi Imam mengetahui Ghazali pun di iktisad pun juga sama. jadi sekadar mengetahui itu sudah dikatakan melihat gitu. Ziyadah alal ilm, ziyadah daripada apa yang kita ketahui melewati akal. Nah, Tadi itu dikatakan, oh selamat, alhamdulillah. Kemudian melihat Melihat. semacam amrun zaid. Aiwah. Amrun zaid itu adalah ziyadah ilm. Oh, maksud Habib menafsir amrun zaidun alal ilmi itu ialah ziyadatul ilmi. Karena itu lebih sesuai dengan Kalau- daripada ilmu, yaitu amrun syarat. Kalau 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 itu jadi makna lazim. Dan ilmu itu sepatutnya kita kata halatun zaidatun fil ilmi. Satu hal yang menambah pada ilmu itu sendiri. Saya rasa hal ini alal ilmi atau fil ilmi itu hanya musyahatun fil istilah. Mesti harus jaga, mesti ada Memang, berkait. kan, tetapi kita juga mengetahui Mesti di dalam nahwu anna huruful jar tataqabbal. Makanya Ya. ya ba'duha qabla. Jadi Habib mengakui bahwasanya melihat lebih nikmat daripada sekadar mengetahui. Betul? Wah, Habib ahli sunnah selesai. Sebenarnya ini dah sebut dah bahwa kita punya dialog ini sebenarnya nak membuktikan Habib ahli sunnah wal jamaah, bukan Mu'tazilah. Itu bukan kita nak macam mana kita nak membuktikan Habib ialah Mu'tazilah. Tengok apa? Nah, sebenarnya saja yang Akan dapat pun juga. Nah, jadi Habib sudah akui bahwasanya melihat itu lebih daripada mengetahui. Betul? Betul. Dan lebih nikmat melihat berbanding sekadar mengetahui. Itulah yang dimaksud dengan Ziyadah hakikat ilmu. Ziyadat ilmu maksudnya amrun zaidun ala ilmi, betul? saja antara Saya tak sama ibarat. Jadi saya harap Habib boleh agak orang panggil apa? fleksibel ya. Kan fleksibel, maksudnya fokus kepada ibarat dan agak orang panggil apa? Kalau kita kata ziyadat fil ilmi, ziyadat fil ilmi, agak orang jadi rasa macam ini kembali kepada diri ilmu semata-mata, tidak dengan makna hakikat melihat. Sedangkan melihat itu amrun zaidun ala ilmi. Jadi sebenarnya Habib sudah ahli sunnah wal jamaah ada. Cuma mungkin di nas ibarat. Nah, sebab itulah saya beritahu tadi. Bila Habib hantar ibarat dalam WhatsApp, saya itu tengok ini mesti kesilapan bahasa ke macam mana. Habib faham gitu. Habib faham amrun zaidun ala ilmi sama dengan amrun zaidun fil ilmi, dengan makna ziyadatul ilmi. Nah, bagi saya amrun zaidun ala ilmi itu bukan sekadar ilmi. Nah, dia lebih di atas ilmu. Artinya sebab itu dia nikmat. Perasaan Habib mengetahui durian dengan melihat sendiri, dengan makan sendiri, mana kadar kenikmatan. Semata-mata tahu, Maka mesti tahu durian. Nikmatnya. Takkan gitu, mesti kita. Jadi nikmatnya itu bukan sekadar tahu. Ialah ru'yah itu sendiri. Ataupun kalau durian tadi, makan itu sendiri, kecap sendiri. Nah, zauq sendiri. Malam yazuk lam yadri. Nah, jadi terbukti bahwasanya Habib terbuktilah bagi saya itu ialah mungkin iskal fil ibarah. Cuma bagi saya amrun zaidun alal ilmi ya beza dengan amrun zaidatun fil ilmi. Karena dia kalau kita kata perkara yang lebih pada ilmu itu sendiri itu membawa kepada makna lazim, dan makna lazim ini tidak ada siapa yang mengingkari. Pastilah orang kata kalau kita lihat bertambah dari ilmu kita. Iya, pasti bertambah ilmu. Dan Mu'tazilah pun mengakui bahwasanya kalau lihat bertambah ilmu. Memang membawa kepada ilmu, tapi yang kita kehendaki ialah diri melihat itu sendiri itu ialah satu perkara yang lebih, yang asing di atas ilmu. Ia bukan sekadar hanya sebatas ilmu pengetahuan sahaja. Itulah. Jadi saya itu tak naklah macam Habib tadi soal apa silap sikit iktifa'ul lazim apa izan tafal lazim tafal mazum tanaku apa syaratnya. Kita mengaji mantik tapi kadang-kadang kita tu bukan jadi ingat semua dalam kepala otak kita. Sebab itulah kita muzakarah untuk mengizatakan roh tahaqqaq. Baik, kalau nak kira Habib ada dalam video tu, kita lebih mengetahui daripada Allah Taala. Saya enggak sebut dalam itu. Mungkin tersalah cakap ke. Dan 4 video itu sahajalah kok. Sebab tu saya kata mahalun nisa kita tu ialah ru'yah bimakna ziyadatil ilmi faqat ataupun amrun zaidun alal ilmi, halatun zaidatun alal ilmi. Jadi Habib pun mengakui ibarat itu tetapi difahami dengan biziyadatil ilmi. Betul? Dia kata tidak ada beza. Bagi saya beza itu makna lazim, bukan makna malzum, bukan makna hakikat bagi ilmu. Jadi terbukti
Bagi saya lah, setakat ini terbukti Habib masih ahli sunnah wal jamaah. Sebab dia mengakui melihat lebih nikmat, melihat anaknya selamat berbanding tahu saja anaknya selamat, lebih nikmat melihat anaknya selamat. Alhamdulillah. Bermakna amrun zaidun ala ilmi. So, betul? Betul? Fil ilmi. Alal ilmi loh. Takkan pula wujud fil maujud itu sama dengan ibaratnya wujud amrun zaidun alal maujud, amrun zaidun ala zat. Kayak gitu. Nah, jadi itulah sebab tu saya tawakuf apabila Habib send ke saya ibarat-ibarat ini rasanya sama dengan saya fahami, cuma mungkin Habib memaknai dia tu dengan makna lazim. Nah, tidak dimakna ibarah. Ibarah tersebut maknanya seperti itu bagi kami Habib. Bagi saya lah. Bagi Maulana tentang amin tu bangkis sama ada sama. Itu pertanyaan Maulana Maulana tanya. Amin tu manfis sama atau amin tu manfis sama itu adakah sama? Kayaknya itu. Gua juga. Buronya Ini kan Buro. itu Buro nanti lah lepas majelis dengan saya Buro. itu man fi sama ai ala sama. Jadi Zainuddin fil ilmi ai ala. Oke, tamam. Mumtaz. Boleh. Boleh. Nah, kurang Dari awal saya cakap huruf jar tak. Ya ubah sama atau empat. Jadi maksudnya Habib ada rasa tak sama kan apa yang saya faham dengan Habib faham? Sama. Sama ya? Tanyakan dengan kefahaman yang Ya. sama. Saya dimutasi saja. Ah, Di situ kan masalahnya kan saya. sebab tadi sebab dalam video itu hanya pengetahuan saja. Macam mana tapi ya tak terkejut dengar. Hanya pengetahuan saja. Kita tak bukan sekadar pengetahuan kan lain Habib. Lebih daripada pengetahuan. Itu amrun zaidun ala ilmi. Jadi tadi Habib sudah bagi tahu dah mana nikmat. Alhamdulillah, Tahu. hanya Bu Faiz dan Rupiah sekarang. Iya. Aduh, batak cuma itu. Ada lagi sama-sama tanya Habib. Habis. Oke. Alhamdulillah. Sebelum Habib berlalu atau Habib nak lihat lebih hasilnya, silakan.